Sudah 13.05. Saya izin buat mengenalkan tentang jejual.com. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Gemi dari jejual.com. Jejual.com itu layanan O2O, online to offline yang membantu UMKM untuk go online. Jadi saya share screen buat teman-teman di sini buat sekilas bisa mengetahui jejual.com. Jejual.com. Oke, ini. Jadi teman-teman bisa coba akses ke jejual.com. Jadi jejual.com ini kami running waktu itu di bulan Mei. Bulan Mei kami running untuk membantu UMKM agar mereka bisa jualan online sendiri. Nah, apa bedanya sih jejual.com dengan yang lainnya? Jejual.com ini toko online yang sudah include langsung ke domain.com. Jadi katakanlah begini, kalau teman-teman lihat, mungkin banyak yang lainnya menyediakan toko online tapi hanya template ataupun subdomain. Subdomain itu begini, katakanlah ada penyedia toko online namanya itu Pokari, katakanlah nama penyedia toko online-nya Pokari, terus toko online punya teman-teman nanti katakanlah namanya Toko Berkah, jadi tokoberkah.pokari.com atau pokari.com _toko berkah. Nah, kami tidak ingin begitu. Kami ingin UMKM agar punya identitas mereka sendiri. Apa sih identitas mereka sendiri? Identitas mereka sendiri itu contohnya seperti ini. Nah, contohnya ini salah satu pengguna dari jejual.com. Dia namanya solagiashop.com. Jadi langsung .com. Langsung nama usaha mereka. Jadi ini sebagai pengenal, jadi mereka bisa langsung share toko mereka dengan domain mereka sendiri. Nah, saya mulai dari awal ya. Jadi di masa pandemi ini kan akselerasi digital di Indonesia itu meningkat gitu. Bahkan ada suatu data bilang transaksi digital di Indonesia itu naik 400% di saat pandemi. Jadi ini adalah peluang gitu. Bahkan ada yang bilang 2030 itu nilai ekonomi digital Indonesia sangat besar sekali. Jadi seharusnya UMKM ikut ambil andil dalam ekonomi digital Indonesia ini. Mohon maaf, screen-nya keluar. Nah, jadi toko online jejual.com itu di dalamnya itu ada fitur pesanan produk slider uang masuk, uang keluar. Jadi di jejual.com, domainnya tadi yang saya bilang di depan, identitas domain tersebut yang .com itu bisa di-custom sesuai dengan nama brand teman-teman semua. Kemudian unlimited produk, boleh upload produk bebas, tidak ada maksimalnya kecuali per produk gambarnya maksimal satu produk satu gambar itu 2 MB baru bisa upload. Kemudian untuk template toko kita ada 2 jenis template toko dengan 30-an lebih kombinasi warna, jadi bisa teman-teman pilih sendiri. Dan yang utama kami tujukan di UMKM ini terkait dengan harga, kami harganya paling terjangkau dan paling murah di tahun ini, karena kami ingin UMKM dapat punya toko online sendiri dan mereka juga punya domain sendiri. Kemudian apa sih yang ditawarkan oleh jejual.com? Jadi jejual.com memberikan kemudahan setting toko, produk cukup dengan smartphone. Jadi teman-teman semua tanpa harus menggunakan desktop, laptop, ataupun PC, itu sudah bisa upload produk, melihat pesanan, dan manajemen order teman-teman semua. Kemudian untuk hitung total transaksi, otomatis langsung ada di checkout-nya. Kemudian juga ada share produk ke berbagai macam channel penjualan. Ini tadi yang saya contohkan. Begini, ada mulai dari jasa, kuliner, kemudian counter HP, dan lain sebagainya sudah
bergabung dengan kami. Kurang lebih saat ini sudah ada 1.200-an lebih UMKM yang bergabung dengan kami. Dan total transaksinya itu sudah 30.000 transaksi tercatat. Bahkan trafficnya untuk 30 hari terakhir untuk total toko yang bergabung, trafficnya sudah sampai 300.000 traffic. Kami menyediakan tampilan-tampilan yang simple dan profesional agar UMKM mudah share toko mereka dan terlihat premium. Di kami ada fitur berupa data pelanggan bisa dilihat, kemudian checkout-nya ini yang menarik, checkout-nya langsung menggunakan WA. Jadi teman-teman semua, kenapa menggunakan WA? Karena pengguna WA di Indonesia itu cukup tinggi dan sepertinya HP teman-teman semua ada WA-nya semua. Semua HP smartphone hampir ada WA-nya. Dan slide toko yang bisa dirubah-rubah, hitung ongkir juga otomatis, ada juga highlight promo, kemudian ada link bio yang bisa ditampilkan di Instagram, ada kupon diskon, kemudian juga ada deskripsi produk yang fleksibel, custom kategori, juga ada penilaian ulasan toko untuk pelanggan-pelanggan teman-teman yang sudah pernah membeli di toko teman-teman itu bisa melihat langsung atau memberikan ulasan di toko punya teman-teman. Fiturnya, fitur yang utama ada produk jelas, kemudian setting toko. Di setting toko teman-teman di sini setting cukup dengan smartphone saja. Nanti login, masuk di setting smartphone saja, bisa setting jasa pengiriman, tampilan warna, alamat, logo, setting ulasannya mau yang ada yang dihapus dan bagaimana. Tracking juga, kita juga integrasi Facebook Pixel dan Google Analytics, juga ada kategori dan setting geolink. Dan tambahannya kami juga ada fitur uang masuk dan juga fitur uang keluar. Jadi teman-teman nanti keuangannya juga bisa terkontrol lewat aplikasi ini. Kenapa keuangan juga perlu kita kontrol? Karena seringkali begini, kita ketika usaha di awal itu pasti atau seringkali uang pribadi tercampur dengan uang usaha. Kalau bagi saya itu tidak masalah ketika itu di awal usaha. Tapi yang harus kita lakukan adalah memulai pencatatannya. Jadi uang masuk, uang keluar harus selalu kita catat agar kita tahu nih uangnya perginya kemana saja. Kemudian juga ada fitur slider toko. Ada juga nih fitur afiliasi, jadi bagi teman-teman yang membantu mempromosikan produk kami nanti akan mendapatkan komisi 100.000 di setiap penjualannya. Begitu, domain sudah dapat, kemudian berlangganannya ini 1 tahun, hanya 3 langkah mudah, hanya dengan klik daftar di halaman jejual.com, kemudian pilih nama domain, kemudian melakukan pembayaran dan selesai. Ini beberapa pengalaman-pengalaman dari user yang pernah menggunakan jejual.com. Mereka ada yang di sini bilang tuh, mereka pakai Bibli dan jejual.com kemudian pindah ke Jejual. Jadi di sini ada Bibli ya, sekaligus saya bercerita juga. Bibli, Lazada, Tokopedia, Bukalapak itu marketplace. Dan yang disediakan oleh jejual.com adalah toko online. Toko online itu e-commerce. Jadi bedanya e-commerce dan marketplace adalah seperti kalau marketplace itu pasar, kemudian kalau toko online itu seperti toko yang kita miliki sendiri. Apakah kita harus memilih salah satu? Alangkah baiknya kita memiliki dua-duanya. Karena kita jualan di pasar online, pasar umum juga, dan kita punya toko juga untuk meyakinkan pelanggan kita. Dan utamanya untuk mengakuisisi data aset pelanggan. Jadi kalau kita jualan di marketplace, seringkali data itu dimiliki oleh marketplace. Jadi kita tidak punya kewenangan data untuk follow up customer dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memiliki e-commerce sendiri atau toko online sendiri, maka kita bisa follow up data pelanggan kita sendiri. Data pelanggan adalah aset. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian ada lagi testimoni dari Jejual.
dalam jual nggak ada tuh fitur traffic, jadi bisa memantau traffic kunjungan harian yang masuk ke toko berapa. Kemudian di sini di testimoni ini ada yang dia report omset, pamer omset ke grup. Ini testimoni-testimoni dari yang lainnya. Jadi kami ingin membersamai UMKM untuk go digital, untuk mengempowering UMKM agar dapat berdaya di ekonomi digital Indonesia. Nah, untuk saat ini, kebetulan untuk tahun depan sepertinya kami akan naik harga. Jadi per tanggal 1 Januari kami akan resmi naik harga. Kenapa kami naik harga? Karena akan ada 2 fitur yang kami launch, yaitu fitur berupa payment gateway dan juga landing page builder. Jadi kami akan naik harga. Tapi untuk akhir 31 Desember harga kami akan tetap. Tapi pembeliannya nanti lewat link afiliasi. Karena kami ada program afiliasi. Untuk saat ini kami ada 2 paket, yaitu paket profesional domain.com dan juga ada paket branding berupa domain.id. Fiturnya sama, benefitnya sama, bedanya hanya nama domain. Apa bedanya domain.com dan .id? Bedanya adalah kalau .com itu lebih umum dan familiar. Kalau .id itu lebih mencirikan identitas Indonesia. Dua-duanya baik. Baik mana sih .com dan .id? Dua-duanya sama-sama baik. Tergantung kita suka yang mana. Ini preferensi saja. Nah, selama masa berlangganan, toko dijamin bisa diakses. Insya Allah juga ada support yang mendengar. Dan UKM kami, beberapa klien UKM kami. Begitu. Jadi, manapun tempat promosi Anda jualan di marketplace, Anda jualan di sosial media, Anda jualan di toko offline Anda, atau Anda jualan di gerai-gerai milik Anda sendiri, dimanapun tempat Anda jualan, semestinya ketika di dunia digital, ketika kalian akan mempromosikan produk secara digital, kalian semua teman-teman memiliki domain sendiri yang menjadi identitas di dunia digital. Agar apa? Agar nama bisnisnya bisa lebih dikenal dan customer bisa loyal dengan brand kita. Nah, untuk periode akhir Desember ini, mulai per hari ini 25 Desember, kami secara official itu tidak menjual lagi, karena 25 sampai 31 Desember ini kami ada kontes afiliasi untuk para penggiat UMKM untuk ikut serta bersama kami mempromosikan dijual.com ke komunitas. Jadi kontesnya 7 hari, kemudian ada 3 hadiah besar dengan 1 tujuan besar untuk menjadi pahlawan yang membantu UMKM mandiri secara data. Dari program kontes akhir tahun hanya 7 hari saja. Hanya 7 hari saja dengan hadiah total 25 juta. Dan ketika terjadi penjualan per toko online, nanti akan ada komisi 100.000, dan di tahun berikutnya ketika yang direkomendasikan itu mereka mendaftar ulang atau subskripsi layanan kembali, promosi kit lengkap bisa ada, sudah kami sediakan copy rating, banner, dan lain sebagainya. Bisa diakses di kontes.dijual.com. Ada komisi 100.000 per penjualan. Jadi ini sekilas program kami tentang dijual.com. Oke.
Stop share. Pak Indra akan masuk jam 13.30 sembari kita menunggu 10 menit ini. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mbak Ivi. Halo Mbak Ivi. Halo Mas Gemi. Oke, halo Mbak Ivi. Jadi hari ini kita ada dua pembicara utama, yaitu Mbak Ivi dan Pak Indra. Nanti kita modelnya adalah talk show, hanya ada 5 tema yang akan kita bahas. Sebelumnya nih mumpung udah ada Mbak Ivi. Mbak Ivi kebetulan manajer dari Innotek yang menginkubasi UMKM dan juga startup teknologi ya Mbak Ivi ya. Termasuk Betul. Iya. Jadi Mbak Ivi boleh dong cerita-cerita dikit. Jelas. Boleh dong cerita-cerita dikit tentang apa sih yang dilakuin sama Innotek dan apa yang diberikan oleh Innotek ke UKM ataupun ke startup. Oke, baik. Jadi Silakan, perkenalkan dulu, nama saya Ivi Anggraini. Orang ayam aja sama Uwa Titin. Ivi Anggraini, saya ada General Manager dari Yayasan Innotek. Yayasan Innotek adalah inkubator. Mohon maaf ya, ini lagi karena di rumah, jadi backsound-nya agak lumayan rame. Jadi Yayasan Innotek adalah inkubator bisnis berbasis teknologi tepat guna, di mana kami membantu para startup dalam memberikan pendampingan, mentoring, coaching, kemudian pelatihan-pelatihan yang memang diperlukan oleh para startup ini. Nah, dalam perjalanan selama 12 tahun, kami telah menginkubasi 39 inovator atau startup, dan rata-rata alhamdulillah yang bisa berkelanjutan sampai dengan saat ini sekitar 80%. Tidak hanya itu, kami juga berperan sebagai ekosistem builder, di mana kami membantu para wirausaha tidak hanya berbasis teknologi tepat guna, tetapi wirausaha yang berbasis teknologi. Jadi dimanapun wirausaha sebaiknya berbasis teknologi atau memiliki inovasi-inovasi tertentu sehingga dia bisa berkelanjutan. Nah, total yang di dalam ekosistem builder kami yang telah kami berikan pelatihan juga dan pembinaan itu ada sekitar 1.500 wirausaha. Wow. Ya, cukup lumayan dan itu skalanya nasional. Nah, kami juga ada program satu lagi namanya program akselerator, di mana program akselerator ini baru kami buka di 2019, di mana lebih mengutamakan untuk membantu para startup mencari pendanaan atau membuka akses pendanaan. Di mana kami akan mendrill mereka dalam suatu bootcamp, lebih kepada yaitu tadi mencari investor, mencari pendanaan dengan melatih mereka caranya melakukan pitching, kemudian kalau memang ada hal-hal kaitan dengan bisnis yang mesti kita mundur sedikit diperbaiki, nah kita bantu untuk perbaiki. Dari 2019 itu baru sedikit memang yang masuk program akselerator Innotek, hanya baru 3, tapi alhamdulillah sudah ada 1 yang mendapatkan investor. Dan saat ini cukup berkembang. Seperti itu, kurang lebih sedikit ya cerita tentang Innotek ya Mas Gemi. Boleh, siap. Sama ini nih Mbak, gimana caranya bisa nggak sih UKM atau startup tuh join sama Innotek? Mereka apply untuk join? Boleh. Jadi kalau program inkubasinya Innotek, memang kita agak spesifik harus teknologi, berbasis teknologi tepat guna, di mana bisa join di websitenya Innotek, ada nanti www.innotek.org, bisa dilihat di program inkubasinya, di situ ada file yang harus di-download, jadi formulir pendaftarannya diisi, kemudian dikirimkan kembali ke Innotek. Mudah sih pendaftarannya, nanti setelah itu kami seleksi, kemudian ada beberapa tahapan seleksinya. Setelah memberikan formulir ada seleksi substantif, ada survei yang juga mereka harus presentasi di depan juri. Nah,
Selain itu, kalau mau ikut di program Ecosystem Builder Innotech, ini karena based on project ya, jadi tidak continue dibuka terus, jadi tergantung projectnya apa. Nah, kita bisa bantu di sana. Nah, tahun ini kita bantu di projectnya di Pulau Gebang, di Jakarta, di Rusunawa. Nah, kerjasama juga, jadi di Jejual juga kita promosikan juga di Rusunawa Pulau Gebang, karena kan Jejual juga di bawahnya Innotech ya. Betul. Nah, tapi waktu itu masih yang pesan dari rumah ya, Mas Gemi ya. Oke. Tapi masih jalan. Oke, itu. Ini kayaknya Pak Indra sudah masuk nih. Oke, sip. Baik. Halo Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah baik. Wah, Mas sudah nggak ketemu nih dengan Pak Indra nih sebelum pandemi ya Pak. Loh, kok begitu? Kita ketemu terus sebelum pandemi kayaknya Pak. Mentoring Innotech dulu. Iya betul. Saya ganti dulu Innotech kalau nggak dimarahin sama Mbak Ivi belakangan. Ah, siap. Jadi Pak Indra, tadi saya di awal cerita tentang Jejual.com. Jejual.com itu pivotnya laporanku di 2020 karena adanya pandemi yang bantu O2O, yaitu offline to online, buat bantu UMKM go online dengan toko online.com mereka sendiri. Nah, kebetulan sesuai dengan tema kita di siang hari ini, nanti siang hari ini kita ngobrolin tentang pentingnya digitalisasi UMKM di Indonesia, karena kan saya dapat data tuh di pandemi ini transaksi digital di Indonesia naik 400% untuk di e-commerce, bahkan ada di 2030 itu ekonomi digital Indonesia bisa sangat besar sekali. Nah, karena adanya potensi itu kan UMKM harus juga ikut ambil masuk, kemudian juga ikut bisa naik kelas lah dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dan ikut ambil andil dalam ekonomi digital Indonesia itu. Nah, buat Pak Indra, selamat datang. Boleh nih ngasih pembuka dan pembuka untuk teman-teman di sini sebelum kita nanti mulai talk show ini. Teman-teman di sini UMKM dan ada beberapa member dari pesan dari rumah.com atau jejual.com ini. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Mas Gemi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti suaranya ada kendala atau videonya ada kendala, tolong dikabari ya. Nanti saya ulang. Siap. Baik teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih. Mbak Ivi, terima kasih udah ngundang saya ke sini juga. Dan Innotech ini luar biasa ya. Tanggal merah masih aja kerja nih, luar biasa. Pak Indra ya luar biasa, mau diundang sama Innotech sama Jejual ya Pak. Terima kasih banyak. Iya, amin. Terima kasih. Nah, jadi saya kalau diundang sama Innotech terus nggak hadir, saya bisa berbahaya itu karena nanti nggak dibantuin lagi sama Mbak Ivi. Ya, jadi kebetulan saya juga ada fungsi di kepengurusan Innotech dan Innotech ini lagi bersama-sama tak sebagai lawan kerja dan juga khususnya ada di kalangan womenpreneur ya, apa namanya? Women Technopreneur Indonesia. Women Technopreneur Indonesia, Masya Allah. Jadi ada keberpihakan dari Mbak Isi terhadap gendernya dan harus jangan mau kalah. Ada alasannya sih Pak sebetulnya, karena kami melihat bahwa womanpreneur di Indonesia tuh cukup banyak, tetapi yang based on teknologi, yang based on inovasi itu masih minim. Jadi kita dari Women Technopreneur Indonesia itu mau mendorong tumbuhnya woman yang melek teknologi, melek inovasi gitu semakin banyak, jadi usahanya bisa berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah teman-teman sekalian, dalam konteks teknopreneur atau teknologi,
kita di pandemi ini mau nggak mau yang tadinya akan tatap mukanya sekarang harus pivot atau banting setir pola pikir bahwa model bisnis sebelumnya itu sekarang sudah harus ditinggalkan, bukan cuma ditinggalkan tetapi kita harus upgrade nih. Nah, otomatis begitu kita upgrade itu menggunakan suatu platform teknologi, dalam hal ini adalah digital, dan tiba-tiba nih yang tadinya disebut sama Mbak Ivi ini womenpreneur banyak, tiba-tiba womenpreneur menjadi women technopreneur. Sederhananya gara-gara COVID-19. Jadi semuanya hijrah. Nah, tadi ada perkataan naik 400% penggunaan teknologi di teman-teman UMKM di digital. Di digital itu menurut saya adalah suatu keniscayaan. Keniscayaan kenapa? Karena kita harus bukan saja kerja lebih keras, tetapi kerja lebih cerdas. Kerja lebih cerdas menggunakan platform teknologi yang sudah ada. Saya yakin di teman-teman yang bergelut khususnya di womenpreneur ini yang ada sekarang ini, yakin bahwa mereka punya aplikasi WhatsApp. Ya, mungkin 99,9% punya aplikasi WhatsApp. Nah, menggunakan aplikasi WhatsApp aja menurut saya itu udah menaik kelaskan dari sebelumnya non teknologi menjadi teknologi entrepreneur, ya, berbasis teknologi. Akhirnya kita nggak usah muluk-muluk mengatakan bahwa oh iya produknya harus berbasis teknologi, tapi proses berbasis teknologi, proses jual misalnya, itu menurut saya sudah masuk dalam kategori digital entrepreneur atau kita sebut sebagai technopreneur. Dan mungkin itu masih di level yang paling bawah, tetapi di sini kita bincang-bincang supaya gimana level atau entry level permulaan itu bisa terus meningkat sehingga produktivitasnya kita bisa menggunakan digital atau teknologi ini sebagai bagian yang mendorong produktivitas kita. Dan tadi dikatakan bahwa sama Mas Gemi betul bahwa harus naik kelas. Naik kelasnya dari mana? Naik kelasnya pertama yang tadinya kedua tangan kita belum mendatangkan penghasilan melalui wirausaha, itu kita dorong dengan pelatihan, pendampingan, inkubasi seperti ada di Innotech, agar apa? Agar kita bisa mendatangkan penghasilan baru atau yang sudah mulai mendatangkan penghasilan tambahan. Nah, perlahan itu mulai dari mikro. Mikro itu sederhananya gampangnya adalah yang berpenghasilan 1 juta atau kurang per harinya. Nah, kalau dia mau naik kelas ke kecil itu antara 1 juta sampai 10 juta omset per harinya. Nah, yang menarik mikro itu jumlahnya ada 98,7% dari seluruh populasi bisnis yang ada. Tetapi di kecil, ya, usaha kecil yang 1 juta sampai 10 juta itu populasinya berapa coba? Ada yang mau tebak nggak? Populasinya 1,2%. Ya, 1,2%. Ya, 1,2%. Artinya apa? Sederhana nih artinya. Untuk naik kelas dari mikro ke kecil itu perlu pendampingan, perlu pelatihan. Ya, kenapa? Karena yang lulus dari mikro ke kecil itu 99%-nya gagal, cuman 1 orang. Ya, 99 orang kalau dari 100 orang nih,
99 gagal naik kelas dari mikro ke kecil. Wow. Hanya satu yang naik kalau dari 100 orang dari mikro ke kecil. Ya, jadi ini harus bisa menjadi dasar kita untuk punya kesadaran yang lebih, awareness yang lebih. Kenapa? Begitu sulitnya ya. Bayangkan dari 100 orang hanya satu yang lulus untuk naik kelas dari mikro ke kecil. Nah, tetapi begitu kita udah naik ke kecil, yang dari kecil naik ke menengah itu berapa penghasilannya? Antara 10 juta sampai 200 juta per hari. Setnya. Itu yang naik, kalau misalnya ada 10 pengusaha kecil, itu yang naik kelas itu 1 ke menengah. Ya, bandingkan dengan yang mikro ke kecil. Dari 100, cuma 1 yang naik kelas. Sementara kalau udah dari kecil ke menengah, itu dari 10, 1 yang naik kelas. Artinya apa? Begitu kita udah sampai kecil, usaha kecil, kita jauh lebih mudah untuk naik ke menengah. Terus kalau teman-teman punya harapan bahwa satu saat itu menjadi pengusaha dengan omset ya di atas 200 juta sampai 4 miliar itu kita sebut sebagai pengusaha menengah. Ya, itu dari kecil ke menengah tadi ya, dari 10 ke 1. Tapi kalau yang mau omsetnya di atas 4 miliar per hari ya, per hari. Atau pengusaha besar kita sebutnya, itu dari 10 orang usaha menengah yang naik kelas adalah 1 orang juga. Ya, 1 orang juga menjadi pengusaha besar di atas 4 miliar per hari. Ya, kalau Mas Gemi lihat, jadi kalau grafik itu grafiknya curam sekali di awal, di mikro. Dari 100 hanya 1 yang lulus. Tapi dari kecil ke menengah, dari 10, 1 yang lulus. Dari menengah, dari 10 menengah ke besar 1 yang lulus. Artinya PR kita betul-betul dari mikro ke kecil. Ya, itu PR besar kita. Maka itu segala programnya Women Technopreneur atau 1000 Technopreneur sejuta lapangan kerja itu betul-betul harus mendobrak barrier atau hambatan atau langit-langitnya harus didobrak dari mikro ke kecil. Kira-kira pengantarnya gitu kepanjangan nggak, Mas Gemi? Cukup, Pak. Cukup. Keren. Berarti ini dari mikro ke kecil kita bandingannya 1:100 nih. Terus kecil ke menengah 1:10, jadi usaha besar juga 1:10. Wow. Saya juga pernah dengar gini nih, Mbak. Startup itu atau usaha rintisan itu ketika 1 tahun itu kan katanya titik paling fatal dan itu kemungkinan gagalnya 99% katanya. Nah, dengan kegagalan seperti itu nih, itu kan rata-rata tahapannya kalau 0 sampai 1 juta itu dikatakan mikro, berarti kan kebanyakan yang gagal itu kan usaha mikro, gagal lanjut ke tahun kedua. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi katakanlah dunia sudah serba digital dan lain sebagainya, kemudian ekonomi digital, usaha mikro itu untuk dia bisa dapat bertahan di tahun pertama agar masuk ke tahun kedua, itu minimal tuh usaha mikro itu apa yang harus diperbaiki dari fundamental bisnisnya nih, Pak Indra? Wah, itu namanya pertanyaan $1 juta atau $1 million question. Ya, jadi $1 million question ini kalau ini dilakukan oleh semua orang dan disadari, bisa menjadikan solusi yang bisa kita pakai buat masa depan ekonomi Indonesia. Dan jawabannya semuanya ada di Innotek itu, di Innotek, inovasi teknologi, Yayasan Inovasi Teknologi. Nah, gitu dong. Kan saya harus jualan Innotek. Betul ya, Mbak Ivi ya?
Nah, jadi di Innotech, bener ya Mbak Ivi ya? Bener nggak? Benar, Pak. Setuju. Yakin nggak? Insya Allah yakin. Gimana Mas Gemi, yakin nggak pengalamannya Mas Gemi nih? Masya Allah. Coba, kan ini pengalaman Mas Gemi kan masuk Innotech nih, gimana coba nanti? Nanti bisa Wah. sharing ya selama masuk Innotech Boleh, gimana? boleh. Boleh. Mbak Ivi juga boleh tuh ikutan jawab yang pertanyaan saya tadi tuh, kalau mau jawab duluan. Saya yang jawab nih. Oke, jadi yang pertama ini pengalaman yang kita dari yang mikro dulu ya, karena beda nih kasusnya kalau misalnya startup yang berbasis teknologi, seperti contohnya Mas Gemi, dengan jualnya, itu akan perlakuannya akan beda dengan yang mikro yang kita temui secara umum ya, wirausaha mikro. Nah, kalau wirausaha mikro yang terutama yang saya kasih contoh yang tahun lalu kita lakukan di Pulau Gebang, itu kami fokus untuk berjualan ke online karena offline ini udah waktu PSBB awal tuh udah bisa dikatakan tuh para usaha mikro tuh mati suri gitu kan, mau jualan iya tapi kok penghasilan omsetnya kalau misalnya dibuka kan ada larangan dan sebagainya, otomatis mau nggak mau mereka harus berjualan ke online, beralih dari offline ke online. Akhirnya kita dorong semuanya untuk dilatih, diberikan pelatihan, kemudian bahkan kita bantu nih untuk karena kan berjualan online otomatis konsumen akan melihat dari apa? Feel-nya akan melihat dari apa? Fotonya ataupun videonya ataupun kontennya yang dibuat menarik mungkin. Itu yang kita drill secara matang. Kemudian kemasannya sudah pasti, karena waktu kita masuk di usaha mikro yang ada di daerah Pulau Gebang itu di Jakarta Timur, itu kemasannya juga masih belum menarik. Logonya pun harus di riset ulang gitu ya. Ada beberapa memang sudah punya brand, tapi kayaknya kurang eye catching atau kurang didengar tuh kurang enak gitu ya. Akhirnya kita bantu juga. Jadi dari sisi logo, dari sisi brand juga kita perbaiki kemasan, kemudian kita bantu bahkan untuk mendaftar ke marketplace dan kita juga pakai toko online-nya Mas Gemi ini gitu. Semua kita dorong supaya go online. Tadinya usahanya mati suri, alhamdulillah bisa naik sekitar 30% karena sudah berjualan secara digital. Itu sih contoh kecil yang kita lakukan ya Pak Indra dan Mas Gemi bagi pengusaha mikro ini agar mereka minimal kalau di masa pandemi ini sustain dulu udah alhamdulillah lah. Kalau naik kelas itu perlu gimana nih pandemi gitu loh Pak. Kita buat terobosan-terobosan baru pastinya, cuman kembali lagi semua yang kita lakukan pelatihan, pendampingan dan sebagainya, coaching, mentoring, tetapi wirausaha itu juga harus kuat gitu. Dengan kekuatan para wirausaha ini, entrepreneurnya, jiwa entrepreneurnya kuat, ya insya Allah bisa lebih naik kelas. Itu Mas Gemi. Oke, berarti salah satu solusi, solusi untuk UKM tuh bisa naik kelas, bukan naik kelas, bisa bertahan di 1 tahun titik kritisnya itu dengan pendampingan berarti ya Mbak, salah satunya ya. Jadi permasalahan utamanya berarti kadang UKM itu nggak ada mentor atau nggak ada pendamping, jadi melakukan banyak kesalahan fatal gitu. Itu Pak Indra gimana nih Pak Indra? Pak Indra itu kan pengalaman di perusahaan besar juga banyak nih. Kawan perusahaan besar juga banyak, istilahnya kalau Pak Indra ngelihat UKM Indonesia itu kan pakai helikopter view tuh udah di posisi, udah kalau di tadi piramida yang mikro kecil besar, piramidanya udah paling atas sendiri tuh Pak Indra tuh, bisa ngelihat dari atas ke bawah. Nah buat usaha UKM kita, apalagi usaha mikro itu kan nggak mungkin nih head to headnya dengan katakanlah perusahaan besar. Nah usaha mikro ini agar dia tetap bertahan, katakanlah kita tetap konteksnya sama tadi dengan hidup di 1 tahun menuju tahun kedua. Kalau dari Pak Indra sendiri, kalau misalkan ada tips khusus usaha mikro, tadi dari Mbak Ivi kan pendampingan nih dengan inkubasi, ada tips khusus nggak sih buat timnya si UMKM atau si ownernya UMKM harus melakukan apa? Oke. Oh aduh, ini Silakan Pak Indra. Another $1 million question nih, keren banget nih Mas Gemi ya, nanyanya ya, luar biasa. Tadi saya tambahin sedikit dari Mbak Ivi ya. Jadi yang penting pendampingan betul penting karena itu adalah saya sebut sebagai ruhnya pertumbuhan. Ya, jadi ruhnya pertumbuhan usaha itu ada di pendampingan. Tetapi satu
posisi dari mata uangnya itu adalah akses kepada ilmu atau pelatihan. Jadi pendampingan itu hanya efektif kalau dia sudah mendapatkan pelatihan. Dan pelatihannya nggak bisa kayak ceplok gitu ya. Jadi dia harus berjenjang. Jadi kayak kurikulum. Jadi mulai dari awal, terus mulai dari mindset, habis itu hard skill-nya terus naik, kemudian kita praktekkan, habis itu didampingi, nah itu baru kemudian ada kita sebut sebagai kemungkinan pertumbuhan yang lebih langgeng. Kenapa? Karena usaha itu bukan hanya untuk bertahan, walaupun sekarang itu kondisinya bertahan. Tetapi jangka menengah itu usaha, apalagi jangka panjang, usaha itu harus bertumbuh. Kenapa? Karena usaha itu adalah apa coba? Untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, membuat produktivitas kita jauh lebih tinggi, karena kita harus mempekerjakan lebih banyak orang lagi. Jadi itu adalah impact, ya, impact sosialnya yang kita harus ingat dalam selalu kalau kita berusaha. Karena apa? Kadang-kadang kita bangun pagi itu suka letih gitu ya kalau berusaha. Aduh, gimana ya hari ini dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat bahwa kita punya impact sosial, kita punya dampak sosial untuk siapa? Nggak usah ngomongin masyarakat Indonesia deh, untuk diri dan keluarga sendiri, dan keluarga terdekat, lingkaran terkecil, tetangga, rukun tetangga, RW, kemudian baru masuk ke kecamatan, kabupaten. Nah, itu kontribusi kita. Jadi kontribusi kita adalah gimana produktivitas kita dan lingkungan kita itu bisa bertumbuh senantiasa. Produktivitas itu saya artikan sesederhana manusia yang berpenghasilan. Ya, manusia produktif adalah manusia yang berpenghasilan. Dia harus bisa menopang penghidupan dirinya sendiri minimal, ya minimal sebelum dia bisa membantu yang lainnya. Nah, jadi ada kurikulum dan berjenjang. Ya, belum lagi saya sebutnya komitmen, disiplin dan seterusnya. Jadi betul inkubasi itu penting, dan yang terakhir kunciannya, pendampingan itu bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, bukan 1 tahun, tetapi pendampingan apa? Seumur-umur. Seumur-umur siapa? Bukan seumur-umur yang wirausahanya, bukan, tapi seumur-umur bisnisnya. Kenapa? Karena bisnis itu bisa diturun-temurunkan kepada anak, cucu. Saya tahu ada bisnis di Jepang yang sudah generasi ke-25. Wow. Itu udah 700 tahunan kira-kira ya. Tapi mau tahu nggak? Mau tahu nggak bahwa ada bisnis yang jauh lebih tua dari itu? Usianya berapa? Usianya udah lebih dari 100 tahun. Apa tuh? Yaitu usaha yang dimulai dengan wakaf sumurnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang udah jadi hotel, mall, kantor, apartemen, ya, dan seterusnya. Dan ini dikelola dia karena pertama kali Utsman bin Affan beli yang namanya sumur air dan mengirigasi banyak kebun-kebun kurma dan seterusnya dan seterusnya. Itu 1400 tahun. Jadi kalau saya bilang pengusaha, kalian mau berusaha berapa lama nih usahanya? Ya sampai saya nggak perlu lagi. Saya bilang harus punya mimpi minimal menyamai usahanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena selama itulah jariah kita terus bergulir. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu udah ya saya tambahin yang Mbak Ivi yang tadi ya. Terus saya melihat setahun itu buat sebuah usaha itu waktu
Tapi buat yang menjadinya itu seperti berabad-abad saja gitu, karena sehari-hari dia harus bergelut, struggle, striving dan seterusnya ya. Nah, kalau meminjam analogi sholat, kalau sholat sendiri dapatnya satu pahala, sholat berdua dapatnya bukan 1+1 jadi 2, tapi berpuluh lipat, minimal 25 kali lipat. Jadi usaha atau owner dari micropreneur atau entrepreneur itu harus berkolaborasi, atau bahasa sholatnya tadi berjamaah dalam satu saf yang rapat dan lurus. Jadi kalau kolaborasi akan lebih satu tahunnya itu akan lebih sulit. Kemarin malam saya baru ngobrol bareng santai dengan Pok Ian. Pok Ian ini jualannya sederhana loh. Asinan Betawi, asinan buah sama asinan sayur. Begitu dia masuk platform GrabFood, GoFood, mau tahu nggak usahanya di pandemi ini turun apa enggak? Enggak, sama sekali nggak turun. Yang ada malah naik. Bahkan pecah rekor omsetnya. Jualan asinan sebulan itu berapa? Omsetnya 65 juta. Cuman dari rumah plus 4 tempat lain. Ini luar biasa menurut saya. Dan penghasilan terbesarnya atau omset terbesarnya berasal dari digital platform. Karena itu biasa ya, orang langsung atau artis adalah platform. Kuncinya apa? Kuncinya sederhana. Kita punya kolaborasi dengan berbagai macam mitra, ya akhirnya membentuk suatu kekuatan besar, gotong royong, berjamaah. Kalau sekarang katanya the new competition is collaboration. Without collaboration, ya kita akan berat sekali dan rasanya berabad-abad untuk melampaui tahun yang pertama. Gitu Mas Gemi, panjang ya? Oke. Oke, Pak. Siap. Nah, tadi ada yang menarik nih, Pak, yang asinan 65 juta lewat digital tuh, Pak ya. Dia jual asinan. Di mana tuh, Pak? Di Jakarta ya? Boleh dong, Bang. Pak Indra Mas Gemi, dari sudut pandang gimana? putus-putus ya? Iya, Pak Indra gak putus-putus nih. Sinyalnya merah di tempat saya punya Pak Indra nih. Oke. Tadi sempat putus Mas Gemi di saya ya. Oke. Saya nggak tahu yang lain gimana. Ya. Aman sepertinya di tempat lain, Pak. Saya lanjut aja nih. Yang tadi yang menarik nih, yang 65 juta dari asinan tuh. Boleh dong dari sudut pandang Pak Indra terkait ini UKM yang dia bisa 65 juta di kondisi pandemi ini, kan kondisi yang wah banget nih. Dia nggak cuma bertahan tapi dia berusaha untuk jadi pemenang, katakanlah seperti itu. Nah, menurut Pak Indra nih, apa sih yang membedakan orang-orang yang dia di bisnisnya itu bertahan hanya sekedar hidup dan yang dia memiliki sikap pemenang untuk menjalankan bisnisnya? Apa sih perbedaannya? Dan tadi tuh menarik, kok ada sih bisa dapat 65 juta tapi ada juga loh yang saat pandemi dia down, bahkan bisnisnya ganti atau pivot, bahkan ada yang hanya diam, stagnan dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Indra sendiri nih, apa sih yang membedakan mereka? Oke, keren pertanyaannya. Nah, suara saya lancar ya. Tadi soalnya sempat putus-putus. Nah, jadi gini, saya ngelihat, ini saya ambil contoh Pok Iam aja ya. Pok Iam dari asinan Pok Nur. Asinan Pok Nur itu pertama dia jam 6 pagi udah buka. Terus tutupnya jam berapa? Jam 12 malam.
Ya kadang-kadang dia bilang jam 1 pagi itu masih ada yang ngetok rumahnya karena online udah tutup, masih ngetok rumahnya minta. Yang minta tuh biasanya yang ngidam-ngidam gitu kan, asinan itu asem-asem gitu ya. Nah, ini menurut saya etos kerja yang luar biasa. Di segi apa? Kerjanya begitu pandemi lebih keras. Ya, lebih keras. Jadi kerja lebih keras. Itu menurut saya salah satu poin pembedanya. Kedua dia memulai usahanya ya beberapa tahun lalu itu 3 tahun lalu itu dari dagangan dia punya resepnya tuh punya resep dari ibunya dia nerusin maka itu ibunya ponor kalau dia ya jadi dia nerusin resepnya tapi resep itu kan sederhana tradisional kemudian dia mulai menawarkan bazar bahkan jualan di pasar kaget bahkan jualan di BKT ya BKT itu banjir kanal timur sampai dikejar-kejar sama Satpol PP, Tramtip gitu sampai diangkat dagangannya gitu tapi akhirnya dikembalikan juga sampai dia kapok gitu belanja jualan di tempat itu. Nah, kemudian dia ketemu komunitas, ketemu coach, daftar di salah satunya komunitas yang di Jawa Timur, kalau di Jakarta namanya Jakpreneur, ya yang dulunya OKOC itu dia daftar, akhirnya dia mulai kenal cara kerja yang lebih cerdas. Bukan hanya kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Caranya bermitra dengan orang-orang dan masuk ke platform digital. Ya, jadi teknopreneur. Padahal tadinya gaptek luar biasa, dia nggak tahu. Nah itu perlahan naik usahanya. Udah itu terus bukan cuma satu aja, tetapi dia coba yang lainnya juga. Artinya apa? Dia kerja lebih tuntas. Ya, dia coba lainnya. Akhirnya dia yang satu lagi terakhir nih, dia saya lihat juga, yang penting saya sih ikhtiar aja. Allah yang tetapkan. Berarti apa? Kerja lebih ikhlas. Nah, kerja lebih cerdas, kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, kerja lebih tuntas, dan kerja lebih ikhlas. Ini saya sebutnya sebagai bukan lagi 4 as, tapi 4 L. 4 L itu apa? Bukan lu lagi. Karena ada apa? Kerja lebih, kerja. Yang satu keras, cerdas, dan ikhlas. Nah, teman-teman pikir bahwa kerja keras aja cukup, enggak. Pandemi ini kita justru banyak yang dan untuk meningkatkan lagi ke semula itu perlu kerja yang lebih. Nggak bisa seperti sebelumnya karena kalau sebelumnya itu turun terus. Jadi kita harus kerja lebih keras supaya dia bisa naik lagi nih sampai minimal sama sebelumnya dan goalnya harus lebih ya lebih dari yang sebelumnya. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip 4L. Lebih, dan lebih. Gitu Mas Geni. Oke. Lebih keras, lebih cerdas, lebih tuntas, dan lebih ikhlas. Wah, menarik. Sama ini nih, saya mau masuk ke Mbak Ivi nih. Mbak Ivi, halo Mbak Ivi. Iya. Itu ada apa tuh tips untuk business owner nih atau pemilik UKM dari Pak Indra. Kalau berdasarkan Mbak Ivi nih, Mbak Ivi kan selama 12 tahun ya Mbak itu Innotek dan berkecimpung dengan berbagai macam jenis bisnis, jenis orang. Pasti kan sedikit tahu lah, banyak tahu karakter orang dan juga bisa mungkin Mbak Ivi bisa bayangin wah orang ini kalau bisnis bakalan kayak gini nih. Kalau dari Mbak Ivi sendiri nih, karakter apa sih yang biasanya melekat ke seorang business owner yang dia itu bisa membuat bisnisnya lebih menjadi pemenang. Kalau tadi kata saya jadi pemenang, karena di kasus Mbak Ivi itu kan ada
Kayak contoh Pak Amin Bengas itu bisa katakanlah distribusi jadi satu-satunya yang punya SNI converter kit. Kemudian ada juga tadi yang dapat investor juga. Lanjut kalau dari Mbak Ivi sendiri nih, menurut pengalaman Mbak Ivi dan sudut pandang Mbak Ivi, seorang business owner seperti apa sih yang dia sepertinya punya mental atau karakteristik seperti apa yang dia bisa struggling terus di bisnisnya dan bisa membuat bisnisnya jadi pemenang? Iya. Silakan Mbak Ivi. Oke, makasih Mas Gemi, pertanyaannya menarik ya. Memang karakter yang masuk wirausaha yang masuk ke Innotek itu karakternya beragam sekali, dari yang kekehan yang kekeh istilahnya kekeh sama pendapatnya gitu ya, kekeh jadi dikasih masukan. Nah, gigi tapi ini kekeh agak dablek gitu Pak. dikasih masukan apa? Keras kepala. Jadi masukan tapi akhirnya setelah dijalani gagal, tapi kita kasih masukan lagi baru terbuka. Ada hal-hal seperti itu. Tapi yang pertama sih, harus visioner. Jadi seorang CEO atau wirausaha yang rintisan ini itu harus visioner, harus memiliki kedepannya dia tuh mau ngapain sih gitu, harus punya bisnis model yang matang, kemudian bisnis plan yang matang juga. Tapi tidak hanya itu, dia visioner sudah tahu mau ngapain, dia juga harus punya tim yang kuat. Karena kalau misalnya tidak ada supportive environment yang mendukung, nah itu karena semua dikerjakan tadi yang lo lagi gitu ya, kata Pak Indra. Tapi kan Pak Indra 4L-nya beda. Kalau ini 4L-nya masih yang lo lagi. Nah itu tidak, dia bisa sustain, tapi dia kan kurang mendapat environment yang kuat ya. Jadi dia harus tim yang kuat, dan itu tidak mudah didapatkan. Itu memang perlahan-lahan. Tapi kalau misalnya dia punya tim yang kuat, itu jalannya akan lebih mudah. Nah, karena mempunyai tim yang kuat itu membutuhkan juga yang ketiga nih, membutuhkan seorang leader entrepreneurship yang kuat. Nah, dia harus mendrill dirinya menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, bisa memiliki visi ke depan, tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana cara mengelola tim, tahu manajemen dan sebagainya. Pokoknya diperlukan sama seorang pebisnis jadi leader itu seperti apa. Itu banyak banget tuh turunannya. Kalau misalnya kepemimpinan, kita bahas kepemimpinan itu banyak banget turunannya. Jangan sampai kita menjadi pemimpin tapi di bawahnya itu kebingungan, harusnya kita arahnya kemana sih. Jadi harus satu perahu nih dalam suatu bisnis. Pemimpinnya harus bisa mengarahkan mau ke arah ke kanan, ke kiri, apa lurus. Itu sih 3 hal utama yang saya lihat kalau misalnya dalam mau mencapai kesuksesan di yang telah kita inkubasi ataupun yang dalam ekosistem buildernya Innotek itu menjadi wirausaha, itu ada 3 tadi yang saya sampaikan. Harus visioner, memiliki tim yang kuat, sama leadership-nya juga harus kuat. Nah, saya mau tambahkan sedikit lagi dalam membahas sustainability atau keberlanjutan suatu usaha. Tadi visi sosial itu memang harus ada. Tadi benar banget Pak Indra katakan bahwa kadang kan up and down nih, semangatnya seorang entrepreneur itu kadang up and down. Nah, gimana caranya biar tetap stabil adalah kita mempunyai visi sosial yang tinggi. Tapi jangan lupa kita juga harus mempunyai visi lingkungan yang juga tinggi. Karena kalau membahas tentang keberlanjutan suatu usaha, pasti ada bahan bakunya, ada hal-hal di belakang itu yang terkait dengan lingkungan. Jadi giving back to the nature gitu, itu menjadi hal yang penting. Jangan sampai kita membuat suatu produk tapi yang merusak lingkungan. Jadi itu juga yang mau saya gelorakan saat ini kepada para wirausaha di sana. Gimana caranya kita bisa tetap usaha tapi ada lingkungannya, ada isu lingkungan yang kita angkat juga untuk bisa sustainable keberlanjutan dari usahanya. Bisa dikatakan 3P ya, prinsipnya people, planet, dan profit. Gitu. People, planet, dan profit. Profit, 3P, yes. Itu kali Mas Gemi. Oke, kita dapat apa tadi 4L dan 3P, people, planet, dan profit. Yes. Wah. Jadi makin menarik nih. Kita awalnya mau bahas digital, ternyata yang paling utama itu ternyata ada di fundamental. Nah, saya mau kembali ke Pak Indra nih. Pak Indra cukup menarik nih Pak Indra. Pak Indra itu
sangat menarik ya saya. Makanya ilmunya harus kita gali nih. Jadi Pak Masya Indra Allah. itu, jadi Pak Indra itu kan istilahnya masuk di perusahaan besar juga dan berada pada lingkungan yang pengusaha-pengusaha besar juga ada di situ. Nah, saya sebagai pengusaha yang baru merintis nih, yang mau berintis, yang harus saya cari di bisnis itu apa dulu, Pak? Katakanlah saya harus mencari uang dulu atau bangun sistem dulu. Kalau antara dua hal ini, mana yang harus dilakukan menurut Pak Indra dalam konteks usaha rintisan? Cari uang dulu, cari katakanlah cash flow yang mumpuni cash flow hingga dia jadi positif cash flow, kemudian baru bikin sistem, atau dari awal nih sudah mulai bikin sistem. Silakan nih Pak Indra. Oke. Waduh, ini rahasia dapur ini. Tapi nggak apa-apa. Rahasia dapur itu justru harus dibagi-bagikan. Supaya apa? Banyak dapur yang lebih ngebul. Ya, lebih ngebul lagi. Bukan Amin. cuman ngebul aja. Amin ya rabbal alamin. Oke. Justru kalau dilihat dari perjalanan pengalaman saya khususnya itu dari saya pernah di BUMN, nggak ada yang tahu kan saya pernah di BUMN. Nggak tahu, Jadi kerja nggak tahu. hampir 10 tahun saya kerja di BUMN yang khusus membuat produk teknologi tinggi, yaitu PTDI, bikin pesawat. Nah, jadi karena dulu kuliahnya bikin pesawat, jadi saya mendesain pesawat. Nah, saya berasal dari lingkungan yang sangat terstruktur, sangat tersistematik semuanya. Ya, jadi sistemnya lengkap, strukturnya lengkap, sumber dayanya lengkap. Tinggal gimana kita menghadirkan produk yang dibutuhkan oleh pasar dan bisa meyakinkan pasar agar menggunakan produk yang kita produksikan. Nah, yang terakhir itu ternyata kalau di PTD ini itu nggak kuat. Kenapa? Karena produknya bagus, kalau kita tidak berhasil untuk meyakinkan pelanggan atau untuk produk kita, ya selesai. Kita produksinya hanya sebatas yang kita bisa jual. Ya. Jual itu adalah meyakinkan orang lain untuk menggunakan produk kita. Jadi itu adalah keahlian yang menurut saya lebih tinggi dan lebih berat, ya lebih susah istilahnya ketimbang bikin produk. Jadi teman-teman selalu berpikir bahwa ini nanti siapa yang beli ya? Ini siapa yang, dan kalau beli berapa banyak ya yang beli ya? Jadi bukan melulu berangkat dari idealisme kita, tetapi kita juga harus realistis bahwa kelanggengan atau yang tadi Mbak bilang itu keberlanjutan atau usaha dan keberlanjutan itu bukan cuma keberadaan ya, tapi harus grow. Jadi saya sebutnya sustainable growth. Jadi pertumbuhan yang langgeng. Bayangkan kalau kita nggak tumbuh gimana coba? Tiap tahun ketimpa istilahnya inflasi. Itu artinya perusahaan kita makin turun tuh. Kalau kita cuman ada aja. Nah, karena tadi pertanyaannya sistem dulu atau cari duit dulu. Terus kemudian pengalaman saya berikutnya adalah saya mau coba mulai dari bawah gitu ya, dari yang nggak ada sistem sama sekali. Ternyata yang harus dilakukan itu kalau tadi pertanyaannya Mas Gemi itu kalau garis lurus itu ke kanan sistem, ke kiri itu cari uang. Gitu. Jadi tarik merik gitu ya. Sementara saya ingin menyampaikan bahwa keduanya bukan garis lurus, tetapi garis yang satu ke sini ya horizontal, yang satu lagi vertikal. Ya, vertikal. Jadi coba ya saya gambar aja ya. Bisa nggak saya gambar? Boleh Pak, boleh. Gambar aja ya. Wah. Ya, ini jadi kayak kuliah nih. Mohon maaf ya. Menarik gitu. Ya, tadi Mas Gemi bilang ya, sebuah garis lurus, yang satu
itu sistem, yang satu ke kiri katakanlah ya, itu adalah sales ya, sales atau uang. Ya, udah itu terus kita mencoba memposisikannya balance di tengah, ke sini sedikit, ke sistem lebih berat atau ke sales lebih berat. Nah, ini gambarnya saya sampaikan sebenarnya kita bisa mengubah pola pikir kita. Gambarnya menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Ini sistem ya, terus ini sales. Jadi kalau di sini itu ada 4 kuadran. Ya, yang kita cari adalah kalau ini titik nol ya, kalau ini titik nol, yang kita cari itu adalah trajektorinya seperti gini. Set, gitu ya. Oke. Jadi yang kita ingin itu adalah berada di dalam kuadran ini. Ya, berada di dalam kuadran ini. Nah, jadi sistemnya ada, salesnya bagus. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang bukan, kalau yang garis di atas itu adalah atau. Ya, pertanyaannya sales atau sistem duluan. Oke. Kalau ini adalah dan. Ya, dan sales dan sistem. Ya, entah itu kita mau jalannya misalnya gini dulu nih ya, misalnya gini. Ini dulu sales dulu, terus ke sini gitu. Boleh. Ya, atau ke sini dulu baru ke sana gitu. Boleh juga gitu. Tetapi kita lihat kalau kekuatan keuangan kita terbatas, ya yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang ini. Kalau keuangannya banyak gitu ya, kantongnya tebal, yang dipilih yang ini. Gitu ya, jalur yang itu. Jadi ini adalah suatu pola pikir. Pertanyaannya Mas Gemi, ini adalah suatu pola pikir. Ini silakan di screenshot. Kalau udah nanti saya mau hapus. Oke. Oke, udah? Silakan Pak Indra. Oke. Nah, jadi saya kembalikan bahwa itu adalah pertanyaan mendasar berdasarkan pola pikir. Dan pola pikir ini saya sebutnya bukan pola pikir atau, tetapi pola pikir dan. Jadi sales dan sistem. Caranya bisa pertamanya lebih berat ke sales, tapi sistemnya dibenahi. Kenapa? Karena tujuannya sekali lagi adalah sustainable growth atau pertumbuhan yang langgeng. Bukan keberadaan yang langgeng, tetapi pertumbuhan yang langgeng. Gitu kira-kira Mas Gemi. Wah, menarik Pak Indra. Terima kasih. Mohon maaf Pak Indra, ini agak melebar dari tema ya, mohon maaf. Karena saking menariknya. Saking menariknya. Justru ini fundamental dan digital walaupun penting itu adalah platform saja. Ya, mindset itu yang menentukan bagaimana kita menggunakan platform tersebut agar keluar buahnya tepat. Jadi mindset itu adalah akar dari sebuah usaha atau wirausaha. Gitu Mas Gemi. Ini buat saya tadi agak mind blowing juga. Oh iya, betul juga nih, menarik ya, ilmu baru buat saya. Terima kasih Pak Indra. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya juga nanti boleh di kolom chat bertanya, nanti di pertengahan saya akan membacakan pertanyaan. Udah ada 2 nih. Sembari mumpung ada 2 nih Pak Indra sama Mbak Ivi, saya mohon izin membacakan pertanyaan. Silakan. Nah ini nih ada Bu Lilik Siswati, beliau itu seorang guru swasta dan pengen wirausaha sepertinya. Langkah pertama apa nih yang dilakukan ketika seorang dia mau wirausaha, berarti belum punya produk nih Pak, nih dia mau wirausaha. Apa sih langkah pertamanya ketika orang mau wirausaha? Pak Indra boleh jawab sekilas Pak. Bentar, tadi sempat terputus, saya baca aja deh.
Bentar ya, saya baca. Oh, boleh, silakan. Dari Bu Lilik Siswati. Bu Lilik. Oke, kalau pemula newbie seperti saya, apa langkah pertama yang harus dilakukan karena selama ini saya hanya guru swasta? Oke, thank you. Bu Lilik. Jadi saya sebutnya wirausaha itu ada selalu dua sisi. Satu sebagai profesi, dan satu lagi adalah sebagai mindset. Jadi ada wirausaha mindset, ada wirausaha profesi. Wirausaha profesi itu ibaratnya pohon adalah buah-buahnya. Wirausaha mindset atau pola pikir itu adalah akar-akarnya. Jadi kalau kita tanam akar yang tepat, buahnya akan lebat dan berbuah terus. Jadi pertama kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya mindset yang tepat. Atau katakanlah punya mindset wirausaha yang tepat. Jadi katakanlah Bu Lili seorang guru. Seorang guru bisa nggak punya mindset wirausaha? Bisa banget, ya. Asal mau. Begitu juga dengan karyawan, begitu juga dengan dosen, begitu juga dengan pegawai negeri, bahkan tentara dan polisi sekalipun, gitu ya, bisa. Jadi guru itu justru harus menjadi pola pikir wirausaha. Kenapa? Pola pikir wirausaha di dalamnya ada keterbukaan, openness, ada readiness, kesiapan, ada kreativitas, ada inovatif, ya. Ada terakhir yang terpenting nih, guru itu harus mengajarkan integrity. Integrity itu adalah integrasi antara pikiran, mulut, dan tindakan. Ya, jadi itu yang saya sebut integrity. Bukan hanya sekedar jujur, tapi amanah dalam arti luas. Pikiran, mulut, tindakan, terintegrasi, itulah yang saya sebut integrity. Nah, kelilingi dirinya dengan orang-orang yang punya perilaku seperti itu atau punya mindset seperti itu. Saya pinjam kata-kata bijak ini dari hadis, yaitu bila kita ingin menjadi wangi, kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalau kita ingin menjadi wirausaha, kita bergaul dengan para wirausaha. Kalau kita ingin menjadi wirausaha yang sukses, kita harus bergaul dengan para wirausaha sukses. Nah, ini itu adalah cara yang paling gampang, gabung komunitas. Gabung komunitas. Di mana kan sekarang pandemi, pagebluk, susah ketemu orang. Nih, di dalam handphone setiap orang, dan saya yakin Bu Lili punya, itu pasti ada aplikasi WhatsApp yang tadi saya katakan. Di dalam aplikasi WhatsApp, katakanlah punya 10 WA group. Pastikan dari 10 WA group tersebut, 5 minimal bicara mengenai wirausaha. Ya, sisanya boleh keluarga, hobi, dan seterusnya. Tetapi minimal 5, separohnya itu hari-hari itu bicara dari pagi sampai sore, peluang usaha, masalah usaha, solusi dari masalah tersebut, opportunity, kesempatan, silaturahmi, jejaring, network, dan seterusnya. Jadi langsung buru-buru Bu Lili gabung dengan komunitas usaha, ya, walaupun hanya di WA group saja. Semoga manfaat. Terima kasih Bu Lili. Oke, siap. Pak Silakan, Idra, ada lagi nih ya, terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini kita akan lanjut diskusi. Habis itu penutup karena tinggal 10 menit lagi. Jadi ini terakhir ada problem dia terkait dengan pagebluk kayak gini. Kemudian berarti kemungkinan omset turun, kemudian profit tinggi. Tapi SDM, dia ingin mempertahankan SDM di kondisi omset perusahaan tidak bagus. Itu kalau menurut
Pak Indra sendiri ini bagaimana terkait hubungan antara SDM dan kemudian omset dan profit juga, karena gini Pak Indra, kalau omset kita turun, profit kita turun, kita tetap harus gaji SDM itu kan, itu betul atau tidak kalau itu bakalan jadi liabilitas kita dan mengganggu jalannya usaha kita? Karena saya pernah dengar nih, bisnis dikatakan bangkrut atau dia tidak beroperasi lagi ketika dia out of the cash atau nggak ada uang. Menurut Pak Indra sendiri gimana nih? Mas Kemi, Siap. cek Mas Kemi. Ya, halo. Oke, oke. Ini yang nanya itu Hanif. Hanif itu dia salah satu pembelajar yang sangat getol. Kemana aja ada acara saya diikuti sampai ngobras-ngobras. Wow, Ya, wow, jadi ya. di IG Live dan pertanyaannya sangat tajam menurut saya. Thank you Mas Hanif. Jadi saya ambil contoh. Saya punya teman yang usaha keluarganya dan dia juga itu adalah di perhotelan atau pariwisata. Kira-kira masuk pandemi ini usahanya turun atau enggak? Hancur itu Pak kalau pariwisata dan hotel. Nggak ada yang datang ke hotelnya. Betul. Nah, udah itu terus saya tanya sama dia, bro, usaha gimana bro? Jawabannya sederhana. Alhamdulillah nggak ada karyawan yang dipecat. Wow. Terus saya tanya lagi, gimana caranya tuh? Gimana caranya tuh? Terus ya dia cuma bilang gini, saya sudah bertahun-tahun punya penghasilan dari usaha tersebut bersama teman-teman saya ini, dan masa ya susah sebentar aja, udah itu terus saya harus memecat karyawan-karyawan saya, teman-teman saya dan tim saya yang selama ini loyal sama saya. Jadi dia upayakan dari tabungannya dia sekalipun, itu yang saya sebut sebagai mantap, pakai kol-kolah ya, mantap itu apa? Makan tabungan, ya, makan tabungan. Jadi tabungan itu apa? Ada yang di bank tunai, ada yang berupa aset. Jadi kalau memang mereka adalah core tim kita dan mereka selama bertahun-tahun berjuang bersama kita, mau susah mau senang, begitu urusan susah ini, belum setahun ya urusan susah, dan perusahaan kita nggak ada pemasukan sama sekali, minimal yang kita bisa lakukan adalah tidak menambah orang yang menjadi pengangguran. Gimana caranya? Ya kalau masih punya aset, jual aja asetnya. Toh nanti bisa dicari lagi. Kalau nggak ada aset, ada jalan keluarnya. Dan kita ikut pikirkan jalan keluarnya. Supaya kita tidak harus memecat. Nah, kalau itu kan usaha gede tuh kalau punya hotel. Kalau usaha kecil nggak ada tabungan gimana? Berarti tadi tabungan tunai udah nggak ada. Terus aset atau saya sebutnya manset, makan aset itu juga terbatas. Aset udah dilepas semuanya, tetap aja masih kurang. Berarti harus yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Manjam. Pertama mantap, makan tabungan. Kedua, manset, makan aset. Ketiga, manjam, yaitu makan pinjaman. Tentunya yang bukan riba gitu ya, pinjaman. Kenapa? Bentuknya bisa kerjasama, investasi baru, panggil mitra atau cari mitra baru supaya bisa memelihara tim ini dan core aset dari usaha ini. Ya, jadi manjam, makan pinjaman.
Ya, kenapa? Karena teman-teman ingat, tadi Mbak Ivi udah bilang, begitu musibah datang seperti sekarang, itu pasti semuanya masuk ke dalam satu tahap yang namanya survive. Harus survive. Kenapa? Karena ada tahap berikutnya, yaitu tahap revive atau bangkit lagi. Kalau kita nggak bisa lulus survive, nggak mungkin ada fase revive atau tahap revive. Karena setelah revive, bangkit lagi, ada fase lagi yang terakhir, yaitu fase thrive atau bangkit atau tumbuh lagi. Bukan cuma bangkit, tapi tumbuh lagi. Ya, tumbuh lebih kencang dari sebelumnya. Jadi ada 3 fase. Dan itu yang saya sebut, manjam itu adalah alternatif terakhir. Sebenarnya ada lagi alternatif yang lebih terakhir lagi. Tetapi untuk konteks pertanyaan saya ini, saya berhenti sampai manjam. Habis itu kita berdoa sekuat tenaga, semoga fase survive ini kita bisa lewatin ke fase revive. Dan kemudian fase thrive. Kenapa? Saya udah tahu kok teman-teman yang sudah ada di fase thrive. Tadinya fase survive, dia udah lulus, udah sampai tahapan ketiga. Kalau mereka bisa, insya Allah kita juga bisa. Mas Hanif juga bisa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, Itu amin, Mas amin, Kemi. amin, amin. Wah, keren, keren, keren. Malah ini akhirnya kita bahas fundamental bisnis ya Pak Indra nih. Iya, Kayaknya dari tadi Mas Kemi ini bicaranya wow terus nih, Masya Allah nih, wow, wow. jadi tadi menarik tuh. Itu kan permasalahan banyak UKM sekarang ini nih. Pandemi, kemudian omset berkurang, profit berkurang, dan tadi kalau nggak ada tabungan, nggak ada aset, kemudian dia cari pinjaman. Kemudian udah cari pinjaman nih Pak, katakanlah dah, ini pertanyaan dari saya pribadi nih Pak. Udah sampai dia nyari pinjaman. Ketika tadi kan yang digaris bawahi oleh Pak Indra adalah core team. Berarti kan ada tim itu, ada core team, ada support team. Nah, katakanlah nih sudah pada udah sampai makan pinjaman dan pertimbangannya adalah pertahankan bisnis agar masih ada cash flow, kasnya masih ada buat bertahan, atau pertahankan karyawan. Kalau tadi ada 2, katakanlah core dan support, boleh tidak Pak? Misalkan kita yang core ini negosiasi gaji, kemudian yang support karena kondisi yang support itu katakanlah kita rumahkan, tapi dengan kita memberikan solusi-solusi, katakanlah misalkan jaringan pekerjaan dan lain sebagainya. Menurut Pak Indra, karena kan pastinya nih Pak, ada tuh teman-teman yang dia sampai harus di titik harus melepaskan karyawannya. Gimana tuh kalau Pak Indra dengan pendapat saya tadi itu? Keren Mas Gemi. Mas Gemi katanya pertanyaan terakhir, tapi ini ada pertanyaan baru nih. Jadi nggak apa-apa. Mumpung masih masuk sebelum 2.30. Oke, jadi sederhana. Jadi kalau misalnya ada supporting team dan karena kita usahanya berkurang gitu, kita kelebihan manpower, yang bisa dilakukan adalah daftarkan mereka segera ke Innotech Foundation. Betul, supaya apa? Jadi wirausaha. Mungkin satu saat ya orang-orang yang kita daftarkan ke Innotech Foundation ini bahkan bisa tumbuh lebih besar dari kita sendiri. Ya, kalau itu terjadi, jariahnya luar biasa tuh. Gitu. Jadi langsung Jaringan Pak Indra kayaknya ini ya. Iya, kayaknya jaringannya Pak Indra sedang Boleh dilanjut Mbak Evi itu, boleh dilanjut Mbak Evi. Diminta daftar ke Innotech tuh katanya. Tadi juga ada pertanyaan terkait Innotech tadi Mbak. Boleh? Ya. Boleh Oh, tuh udah balik tuh Pak Indra tuh. Tadi sudah saya jawab ya di chat kalau yang bertanya tentang Innotech. Saya mau nambahin aja kepada Bu Lili ya. Tadi kan ada pertanyaan kalau newbie seperti saya seperti apa. Kalau misalnya mau jadi wirausaha, tadi Pak Indra udah banyak menjelaskan. Tapi kalau masih belum punya produk atau bingung mau mulai usaha apa,
bisa masuk ke komunitas, kemudian cari produk-produk atau jasa yang prospek, yang potensial untuk kita jual gitu, dengan komunitas ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya guru nih, biasanya guru kalau mendekati Lebaran gitu ya, sukanya pakai hijab-hijab gitu kan, yang baru, pakai baju baru. Nah, dia bisa menjadi reseller. Nah, jadi reseller itu salah satu yang paling cepat, yang paling ampuh gitu ya. Kalau masih bingung gitu ya punya produk atau jasa apa, udah jadi reseller aja. Reseller apapun tapi yang memang potensi ya untuk dipromosikan. Itu saya jawab itu dulu tambahannya, sama yang tadi dari Mas Hanif itu udah banyak banget dijawab dengan detail sama Pak Indra. Tapi yang mau saya tekankan, saya juga ada Innotek pada pengalaman dari salah satu yang kita support, itu dia bisa survive karena dia benar-benar bekerja dia pikirkan itu tidak hanya sendiri tapi sama-sama dengan timnya. Jadi balik lagi leadership-nya kuat, di mana sama-sama timnya itu membicarakan kondisi perusahaan seperti apa saat ini, kemudian pembagian kerjanya juga dibicarakan dengan baik-baik sama semua timnya. Akhirnya timnya sendiri yang punya usulan-usulan tertentu seperti penggajiannya tidak perlu seperti biasanya, bisa ada pengurangan, ataupun misalnya ada yang memang mengundurkan diri karena ada peluang lebih bagus gitu. Terus ada juga yang melakukan efisiensi seperti kan dia punya pabrik roti nih. Dia efisiensi, Bu, tidak perlu dilakukan produksi setiap hari, tetapi misalnya 2 hari sekali, nanti bisa sisanya dengan stok yang sudah ada. Jadi efisiensi seperti yang dilakukan oleh si CEO-nya, si leadernya. Jadi gimana caranya mengajak para tim ini supaya bisa melakukan efisiensi sehingga tidak perlu benar-benar mengorbankan karyawannya. Jadi semua karyawan diajak berpikir gitu. Oke. Itu aja. Terima kasih udah Mbak Ivi. Wah, tadi udah cukup pertanyaan terakhir dari Mas Hanif tadi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti boleh Japri Mbak Ivi atau kontak Innotek yang pengen lebih tahu lebih dalam tentang Innotek. Wah, nggak jadi promosi jual saya ini, promosi Innotek dulu. Ya, jadi silakan aja. Tadi hasil dari kesimpulan kita selama kurang lebih 1 jam itu ternyata digital itu menurut Pak Indra, digital itu hanyalah platform. Dia katakanlah dia hanya alat yang bisa kita gunakan terserah dengan si business owner, tapi yang paling penting adalah mindset dari si business owner sendiri dan karakter dan juga sikap business owner menghadapi permasalahan. Kurang lebih begitu. Dari Pak Indra atau Mbak Ivi ada yang mau disampaikan untuk pesan-pesan penutup untuk para UMKM yang ada di sini? Mbak Ivi ada? Dari Pak Indra dulu. Oh, dari Pak Indra. Silakan, dari Pak Indra ada? Nggak apa-apa, kalau Mbak Ivi dulu juga ladies first kan, ladies first. Saya nanti berbahaya Pak sebagai Pak Indra adalah dewannya Innotek, masa ininya dulu. Dewannya Innotek dulu Pak. Oh, siap. Diutamakan yang senior dulu, senior. Yang tua maksudnya Mbak Ivi, yang tua. Oke, teman-teman, Mas Kenny, jualnya tetap sukses dan Amin. semoga jual menjadi jariahnya Mas Gemi dan teman-teman. Amin. Dan saya nggak mau mengulas yang tadi lagi, cuman saya tahu bahwa pertanyaan itu kalau sekarang nggak ada, kadang-kadang suka muncul nanti. Dan pertanyaan ini silakan ditanya melalui Instagram saya ya @indrauno, kita tinggal DM aja. Dan saya memohon supaya follow saya. Kenapa? Supaya kita bisa terus silaturahmi, bukan cuma di forumnya sekarang ini, tetapi bisa terus sampai akhir hayat insya Allah. Dan untuk peserta sekarang saya mau kasih hadiah, boleh nggak? Boleh silakan Mbak. Wah. Boleh ya? Kasih hadiahnya gini. Yang DM saya dengan password tertentu, saya akan fallback akunnya, insya Allah. Gitu. Supaya apa? Silaturahminya, perluasan rezekinya
jalan terus. Gimana caranya? Atau passwordnya apa nih? Passwordnya Mbak Ivi, ini acaranya namanya apa sih? Tunggu. Ini jadwal kita lagi bikin jadwal talk series namanya, nanti insya Allah kita mau kita rutinkan untuk bahasanya sedekah ilmu. Ini sedekah ilmu ya? Bahasanya sedekah ilmu, betul. Oke, yang ngadain apa? Jejual, betul ya? Jadwal, betul, jadwal, betul. Oke, kalau gitu gini aja deh, biar gampang. Passwordnya ya, ingat-ingat teman-teman, supaya di fallback harus persis nih passwordnya. Oh, Biar saya fallback, insya Allah. Ya, passwordnya adalah jejual spasi, bukan spasi, maksudnya jejual inotek fallback dongnya panjang ya. oke. Saya ulangin lagi, passwordnya jejual inotek fallback gitu ya. Insya Allah saya Oke. fallback supaya kita bisa saling silaturahmi dan meraih gaji Allah, yaitu rezekinya diperluas, rezeki sehat, rezeki materi, rezeki tentram, nyaman, dan seterusnya ya. Amin. Thank you, Mas Amin. Gemi. Siap, terima kasih Pak Indra. Silakan Mbak Ivi untuk pesannya yang lebih muda katanya nih Mbak Ivi nih. Enggak. Senior Milenial, dalam milenial. arti saya Milenial, mendekati kolonial sebetulnya Pak. Milenialnya udah di ujung. Kolonial Ya, atau kolonial? Kolonial atau kolonial? kolonial sebetulnya, cuman lebih gampang kan kolonial gitu bahasanya. Nah, kalau dari saya wirausaha itu harus bertumbuh, dan memang dalam perjalanannya tidak mudah. Tapi di balik ketidakmudahan itu, seperti janji Allah bahwa setiap kesulitan itu pasti ada solusinya. Jadi kita berprinsip kepada hal tersebut, kita percaya akan janji Allah, bukan janji yang manusia ini ciptakan ya, tapi kepada janji Allah aja, bahwa semua kesulitan itu pasti ada kemudahan asalkan kita berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin, salah satunya dengan mengikuti semua pelatihan, semua pendampingan, apapun kegiatan-kegiatan yang seperti ini diikuti dengan sekuat tenaga, tapi jangan hanya diikuti, tetapi diimplementasikan juga. Jadi ilmu itu diserap, di digest ya, apa bahasa dipelajari, di Bahasa digest Jawanya ya. kelakuning nganti laku tuh, Mbak. Nah, Ilmu iku kelakuning nganti laku. Nganti laku. Kemudian dilakukan. Nah, itu bahasa Jawanya kalau Mas Gemi. Seperti itu. Jadi semangat terus, pantang menyerah, jiwa entrepreneurnya harus kuat, dan semoga kita semua selalu sehat dan semakin sukses. Amin ya robbal Amin, alamin. amin, amin. Terima kasih buat Mbak Ivi dan Pak Indra dan teman-teman semua. Kita sudah di akhir acara. Mohon maaf untuk Pak Indra dan Mbak Ivi kalau temanya kita masuk ke fundamental bisnis, kayaknya besok-besok menarik nih buat Pak Indra. Kalau boleh kita bahas fundamental nih, Mbak. Boleh, siap ya Pak Indra. Jangan boleh. Jangan menyesal ikut forum dari kami ya Pak. Oh enggak, enggak pernah menyesal. Kalau diminta Inotek selalu mau katanya Mas Gemi. Wah, siap. Betul. Terima kasih untuk teman-teman. Nanti ini saya foto apa namanya ini? Foto Zoom dulu bareng-bareng. Semuanya boleh tampilkan gambarnya tampilkan mukanya, boleh ditampilkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Indra, terima kasih untuk Mbak Ivi, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya, semoga kita dapat tidak hanya survive, tapi kita jadi pemenang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Gemi. Ya, thank you. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Terima kasih Mas Gemi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat pagi! Wah.
Semangat ya, libur-libur semangat Pak. Yuk dong, harus. Yuk, makasih yang semuanya ya. Bye. Terima kasih.